Selamat malam saudara-saudaraku. Sampai jumpa dan bertemu kembali. Selamat datang di sesi acara kami, yaitu di official channel Anjas Belajar Melengkapi. Tidak lupa, marilah kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaznya yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilantari melalui firman-Nya sebagai pedoman kita semua, yaitu umat manusia yang terutama beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai landasan pengetahuan umat manusia agar mengerti saat ia berjalan di atas dunia menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya perbuatan manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu adalah hadis Rasulullah SAW bersabda. Jadi setidaknya dengan apa yang bisa saya lakukan ini, dan pribadi sangat mengakui dengan segala kekurangan, dengan segala kesalahan, karena pribadi adalah orang-orang yang seperti yang lainnya, yaitu masyarakat awam, masyarakat yang tidak berpendidikan, berilmu tinggi, seperti mungkin Ustadz Kondang, yaitu Ustadz Abdul Somad, dan ustadz-ustadz lainnya. Mungkin tidak bisa saya banyak menyebutkannya karena pribadi banyak sekali kekurangan, khawatir bisa nanti melakukan kesalahan melalui apa yang saya ucapkan. Jadi setidaknya melalui yang saya lakukan ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi terutama bagi kaum yang muda-muda. Tetaplah bersemangat dengan apapun keadaan yang ada pada diri kita semua. Namun insya Allah selagi kita mau sungguh-sungguh belajar, setidaknya memulai dari pribadi yang selalu berusaha berbuat atau melakukan segala sesuatu melalui diri itu, utamakanlah dengan kejujuran yang sebenarnya, sehingga insya Allah apapun itu tantangannya melalui perjalanan-perjalanan yang kita lalui saat menghadapi sesuatu hal apapun, terutama pada era globalisasi, di era pandemi ini atau COVID-19 ini, kita butuh sekali untuk menyikapinya dengan secara kemanusiaan yang berlandaskan kebijaksanaan, sehingga selalu kita bisa menyikapinya dengan prasangka baik dan menuntun pribadi menjadi pribadi yang selalu mengutamakan kedisiplinan, sehingga hidup akan terarah melalui perihal apapun seperti di era COVID-19 ini, agar kita tetap bisa menyikapinya dengan yang baik-baik sehingga bisa bermanfaat untuk yang lain, menciptakan semangat yang lain, menciptakan motivasi yang lain dengan prasangka baik kepada Allah melalui tindakan pribadi yang selalu menyikapinya dengan kemuliaan. Ya, bisa dimulai dari belajar hidup yang bersih agar kita sehat. Dengan kebersihan itu bisa menjadikan kita semuanya sehat, baik secara pikiran, secara perasaan, secara perbuatan. Karena kalau dasarnya sudah yang baik-baik, maka kita akan diiringi dengan kebiasaan perbuatan sehari-hari melalui yang baik-baik, sehingga jika kita sudah terbiasa berbuat yang seperti itu, sudah pasti jika kita tidak melakukannya ada rasa tidak enak, ada rasa tidak nyaman,
ada rasa intisarinya menjadi tidak biasa dengan hal-hal tersebut. Seperti itulah kira-kira Sang Pencipta memberikan kita melalui pengarahan, yaitu perumpamaan baginya, ujian buat kita semua, pengetahuan bagi yang mau bertakwa, petunjuk bagi yang sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya dengan yang istiqomah, sehingga menjadikan pribadi itu selalu bermujahid atau melakukan perbuatan yang selalu berusaha untuk bisa mengkoordinir atau memaksimalkan sesuatu apapun. Di dalam agama Islam itu namanya qanaah. Jadi kita selalu bisa mengupayakan masalah atau hal apapun untuk tetap bijaksana menyikapinya, sehingga kita selalu tetap menunjukkan sikap atau perbuatan menjadikan pribadi yang selalu bersyukur, berterima kasih dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun kita tidak senang, karena kita sudah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan yang baik-baik tadi menjadikan diri kita tetap nyaman, sehingga kita selalu menyikapinya dengan berterima kasih. Karena dengan masalah kita akan bisa menyelesaikan masalah. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah atau kita mau menyelesaikan masalah jika kita tidak ada masalah. Seperti itu kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah menciptakan berpasangan itu agar manusia mengenal kekuasaan Allah melalui kebenarannya yang al-haq. Maksud berpasangan itu adalah setiap perkara atau permasalahan apapun, intisarnya pasti ia akan mencari titik temu dari permasalahan tersebut agar selesai segala urusannya. Jika tidak bertemu dengan titik tersebut, sudah pasti hal apapun akan terombang-ambing karena tidak menemukan titik jalan keluarnya. Jadi ibaratkan kehidupan itu bisa dikatakan dengan menjalankan keseimbangan dalam menyikapi segala sesuatu. Di dalam Islam itu dikatakan hikmah, maksudnya adalah kita ambil di dalam semua perkara tersebut apa maksud, arti dan maknanya agar kita bisa tetap bijaksana menyikapinya, tidak menjadikan diri kita egois, memutuskan sesuatu menjadi radikal. Egois itu maksudnya dalam arti pribadi menyikapi sesuatu ia selalu ingin menjadi benar. Ibaratkan jika ia menyikapi sesuatu tersebut, jika ia sudah mengatakan benar, yang lain harus mengikutinya dengan benar. Itu sebenarnya sangat yang terbaik dan itulah prinsip. Namun harus disesuaikan dengan yang membawa kebenaran tersebut menjadi benar yang sesungguhnya. Benar yang sesungguhnya tersebut maksudnya adalah jika kebenaran itu sudah ditegakkan, sudah ditetapkan, tidak ada kerusakan sedikit pun melalui apa yang mereka sampaikan. Tidak ada kesalahan sedikit pun, sehingga kebenaran itu betul-betul sempurna, penuh pertanggungjawaban yang sangat terpercaya melalui siapa yang membawanya. Seperti itu. Jadi berarti kembali kepada manusia yang membawa kebenaran tersebut, mereka harus betul-betul menyesuaikan apa yang disampaikan agar bagi yang melihat, yang mendengar ataupun yang merasakan di saat ia menjalaninya atau mengikutinya, ia tidak terjebak, ia tidak menjadi keliru, ia terjamin secara nyata maupun rasa, secara hidup maupun di saat nanti ia mati. Karena bagi orang menjalankan atau mendirikan atau menegakkan kebenaran melalui manusia itu sendiri, maksudnya tidak ada kerusakan, tidak ada kesalahan, itu bukan manusia itu yang sempurna, itu bukan manusia itu yang tertinggi dan terbaik, namun ia itu membawa bekal, membawa ilmu yang semestinya harus dibagi, disebarkan bagi yang belum mengerti. Arti ilmu itu adalah bukan karena dirinya hebat atau karena yang lain hebat atau siapapun kecuali Allah. Jadi maksudnya ilmu itu adalah artinya cahaya, sesuatu penerangan, sesuatu yang hak,
Jadi ibaratkan itu adalah pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hamba yang terpilih atau dipilih. Jadi tidak semudah itu mendapatkan ilmu, mengartikan ilmu dan menjalankan ilmu yang sebenarnya, itu ilmu kebenaran tersebut melalui dasar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaranya. Itulah yang saya katakan tadi, maksud dari perumpamaan bagi Allah, ujian buat manusia, pengetahuan bagi yang bertakwa, petunjuk bagi yang bersungguh-sungguh, maka ia akan menjadi orang yang berhasil secara nyata maupun secara rasa. Walaupun dia miskin tetap tenang, ia menunjukkan penyesuaiannya dengan pribadi yang selalu bersyukur. Saat kaya ia tidak serakah, selalu memberi kebaikan melalui kekuasaannya, berkorban demi menjaga agama Allah, menjaga akidah Allah, menjaga akhlak, adab dan yang lain-lainnya untuk menjadi tetap yang baik-baik. Sehingga di saat ia diberikan Allah takdir melalui kaya, ia sesuai dengan kebaikan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Di saat miskin pun seperti itu. Namun sulit dan sangat jarang sekali mungkin kita mempertemukan yang seperti itu. Karena di saat orang berpuasa mungkin merasa tenang dan hidupnya sudah tenang, mungkin tidak terpikir yang hal seperti itu. Seperti kemaslahatan, berbagi kebaikan, melindungi yang lemah, membela yang benar puasa atau berbagi rasa, agak sulit mereka memikirkan yang seperti itu. Atau jarang sekali ada, mungkin kita agak sulit menemukannya. Mungkinan kebanyakan umat ingat kepada Allah itu di saat mungkin kebanyakan saat merasa prihatin, kesulitan ataupun tidak ada jalan keluar, kebanyakan seperti itu. Karena awalnya, makanya saya mengatakan seperti itu, saya dahulunya orang-orang yang seperti itu. Dan sekarang juga saya tidak berani mengatakan saya tidak seperti yang dahulu, namun saya selalu belajar menuju yang baik-baik yang dari Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang sesuai dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya perbuat. Walaupun mungkin banyaklah kesalahan dari kebaikan yang saya jalankan, namun saya akan selalu berusaha untuk selalu menjadi orang-orang yang jujur dalam menyikapi sesuatu melalui apa yang saya ucapkan dan yang saya perbuat. Walaupun awalnya saya orang-orang yang tidak jujur atau tidak sesuai, setidaknya saya akan selalu berusaha untuk tidak membohongi diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala dan juga yang lain. Melalui apa yang saya sikapi, insya Allah semoga menjadi sikap yang indah, perbuatan yang bersih. Jadi semata-mata segala sesuatu itu yang saya lakukan karena saya melakukan seperti ini dan bisa seperti ini, itu mungkin menurut saya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau langsung saya bilang mengatakan karena Allah langsung, nanti saya seolah-olah dekat dengan Allah. Nanti kalau tidak sesuai berbahaya sekali. Jadi setidaknya kalau sudah arahnya ke Allah Subhanahu wa taala, lagi bisa kita merendahkan serendah-rendahnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa menjadi manusia yang mukhlisin atau rendah hati, menjadi mukhlasin, orang-orang yang selalu seolah merasa diawasi Allah. Jadi kita sangat takut jika berbuat sedikit saja tidak yang sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi membohongi diri sendiri terus-menerus jika tidak diperbaiki. Itulah yang dikatakan menganiaya diri. Jika tidak bisa dirubah, jika tidak bisa diperbaiki, akhirnya betul-betul kita tidak ingat dengan yang mau kita perbaiki dan kita seolah masa bodoh dan akhirnya seperti orang putus asa. Itulah yang dikatakan orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau menurut saya setelah mengalami, saya pernah seperti itu, kita harus tetap yakin, didasari dengan prasangka baik, terus kita jalani, rasakan yang dikatakan kalau kesusahan dunia itu jangan kita rasakan sampai ke hati, tapi kita nikmati. Setelah selesai permasalahan tersebut kita mendapatkan kebaikan, bagaimana rasa nikmat dan keindahannya setelah kita merasakan. Di saat kita susah tadi, kita tetap ikhlas, kita tetap percaya dengan Allah, kita tetap memuji Allah, kita tetap bersalawat sebagai saksi dan bukti orang yang menjalankan ketaatan dengan sabar dan ikhlas seperti Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Jadi
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Sudah saya katakan tadi, saya bukan orang-orang yang berpendidikan, paham tentang ilmu agama secara filosofis yang sebenarnya seperti ustadz-ustadz lainnya yang terkenal di seluruh Indonesia ini. Namun saya akan selalu belajar. Namun cita-cita saya ingin sekali menjadi yang seperti itu, seperti Ustadz Abdul Somad, Bang almarhum Zainuddin MZ, Bang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Itu adalah cita-cita saya, dengan dasar mengikuti cara atau jejak Nabi besar Muhammad SAW yang selalu bisa menyikapi dengan hidup, menjadikan tauladan untuk yang lainnya, menjadikan diri yang selalu meliputi segala sesuatu, yang bersifat tengah-tengah, yang bersifat menegakkan keadilan yang hak, demi menuju keberkahan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah memang tidak merubah nasib suatu kaum, namun kembali kepada kaum yang mau merubah yang ada pada dirinya. Melalui perjalanan hidupnya yang saya katakan tadi, manusia itu terdiri dari dua hal. Dan Allah berfirman, wal khairihi minallahi ta'ala. Untung baik dan untung jahat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali kepada kita, jika kita sudah benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, teguhkan itu di dalam diri, di dalam prinsip melalui niat kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala menjalankan hidup ini, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Tujuan kita semata-mata hanyalah untuk menggapai ridha Allah. Tujuan kita hanyalah Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali kita ragu kepada Allah. Jangan sekali-kali kita ragu kepada perumpamaannya melalui saksi dan bukti yang terpercaya kepada junjungan yang kita agungkan sampai saat ini, namanya selalu berkibar, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling termulia, yang sepantasnya kita ikuti agar kita selamat, hidup penuh kedamaian, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh kemuliaan. Dan kita terapkan perjalanan hidup ini melalui contoh-contoh yang sudah ada, yaitu sejarah-sejarah yang sudah ada. Itu adalah sebagai pedoman, contoh dan bukti yang jelas. Jadi jangan kita sekali-kali melupakan sejarah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sejarah yang hak, sejarah benar yang hakiki melalui perumpamaannya yang terpercaya seperti para nabi, waliullah yang sudah terbukti betul-betul kita bisa melihatnya secara sejarah dunia, yaitu yang terjadi di Arab, yaitu sejarah para nabi. Kalau untuk di Indonesia, yaitu sejarah para wali. Jadi itu adalah sebagai contoh. Allah sudah memberikan bukti bagi yang sungguh-sungguh dan taat akan menjadi yang seperti itu. Namun sesuaikanlah dengan cara yang dikehendaki Allah, menjadi manusia yang beradab dan berakhlak mulia, berbudi pekerti, selalu bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan cinta, damai, kasih, dan sayang. Ingat, jika siapapun sudah menggenggam teguh ilmu kebaikan yang mulia tersebut, kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu melakukan kekerasan atau sampai kontak fisik kepada orang yang mau kita jelaskan. Jika orang itu belum mengerti, sabarlah, ikhlaslah, menunduk sejenak, beristighfar dan bermunajat kepada Allah di dalam hati kita sambil mendoakannya. Semoga orang yang setelah kita ingatkan itu sadar dengan menyikapi apa yang sudah kita contohkan, melalui selalu berusaha menjadi pribadi yang menegakkan kemuliaan melalui akhlak, berbudi pekerti, menuju ridha Allah dengan perbuatan yang berkah, manfaat buat kita, manfaat untuk yang lain, rahmat bagi seluruh sekalian alam beserta isinya. Jadi kemanapun kita melangkah seperti ada cahaya di dalam atau di luar pelangkahan kita tersebut, kita meninggalkan jejak yang baik-baik. Ibaratkan di dalam perbuatan, maksudnya pelangkahan bercahaya itu jika kita misalkan
masuk ke dalam kamar mandi, kita mandi dengan air yang sudah kita lakukan. Setelah kita pergi, karena air tadi sudah kita gunakan untuk kita mandi, kita kembalikan lagi isinya seperti semula. Sehingga jika yang lain mau melakukan seperti yang kita lakukan saat mandi tadi, yang lain tidak kesulitan. Sehingga terus menerus seperti itu kita selalu melakukan perbuatan yang berkesinambungan, yang penuh pertanggungjawaban apapun, dalam hal apapun sehari-hari yang kita lakukan. Secara tidur kita melakukan yang seperti itu yang sudah dianjurkan Rasulullah SAW. Tidur yang baik seperti apa, makan kita jaga juga seperti itu, berbicara kita melakukan juga seperti itu. Sehingga semuanya kita lakukan dengan keistiqomahan selagi kita ada kesempatan melalui niat tadi. Belajarlah walaupun tidak langsung bisa melakukan sepenuhnya, karena yang dikatakan beramal dan beribadah itu lebih baik kita seorang pendosa namun kita mengakui adalah seorang pendosa dan kita menyesalinya perbuatan itu, sehingga kita selalu berusaha untuk tidak melakukan itu lagi terus menerus sampai akhirnya tidak berbuat sama sekali, dan titikkan prinsip yang seperti itu di dalam diri menuju ridha Allah dengan melakukan perbuatan yang istiqomah. Nah, sebaliknya daripada kita taat namun akhirnya kita sombong dengan ketaatan itu, banyak sekali bisa dipelajari, namun itu bukan untuk menjatuhkan yang lain, menghina, menghujat, namun untuk di saat kita mengerti, tegakkan kebenaran itu melalui orang-orang yang setelah kita lihat dengan cara yang berakhlak, sehingga tidak menjadikan perpecahan melalui apa yang kita lakukan tadi menjadi perdebatan, saling menyalahkan, saling membenarkan, akhirnya tidak ada yang mengalah, menjadi pecah belah. Karena kebaikan yang sesungguhnya itu setelah kita ingatkan atau kita memberi kabar gembira, mengalahlah kita, rendahkan hati kita, tetap sabar, tetap hargai mereka, tetap hormati mereka. Insya Allah dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu selanjutnya ada perubahan, karena kita selalu menghargai siapapun mereka, walaupun berbeda golongan, agama, suku ataupun ras. Itulah yang dikatakan insya Allah kita menjaga keseimbangan, mengenal hikmah, dan mengerti apa yang dikatakan beragam walaupun berbeda tetap satu juga, karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selagi bisa kita menyikapinya dengan yang baik-baik, insya Allah itulah yang dikatakan kita tetap prasangka baik kepada Allah, tetap bersyukur dengan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujiannya yang tidak baik sekalipun, dan kita tetap membalikannya dengan yang baik-baik, sehingga tetap menjadikan kita damai. Walaupun yang lain tidak mau berdamai melalui sikapnya mungkin yang tidak indah, perbuatan yang tidak indah, kita tetap sabar, kita tetap hormati, kita tetap hargai. Insya Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang terpercaya, penuh tanggung jawab, insya Allah tidak mungkin mereka tidak memikirkan itu setelah kita melakukannya, karena itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Allah akan selalu bersamanya, Allah akan selalu melindunginya, saat sadar maupun tidak sadar. Itulah yang dikatakan innamal binniyat. Selagi niat itu bisa kita jaga, kita tanamkan, kita titikkan di dalam diri, menjadi prinsip yang hak, prinsip yang hakiki atas karena Allah, demi menggapai ridho Allah, demi menggapai perbuatan yang selalu terjaga dengan keberkahan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan selamat di dunia menuju akhirat. Baiklah kawan-kawan, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa menyikapi hidup ini dengan bijak, sehingga kita tidak saling menyalahkan, membenarkan di saat kita mau meraih sesuatu tersebut agar yang lain mengerti. Namun sikapilah segala sesuatu itu dengan sabar, ikhlas sebelum dan sesudah kita melakukan, sehingga kita tetap damai dengan siapapun, walaupun yang lain mungkin agak sulit berdamai melalui sikapnya yang seharusnya saling menyesuaikan dengan keindahan. Perbuatan yang bersih tidak masalah, kita harus tetap sabar, tetap semangat. Insya Allah dengan perbuatan yang seperti itu Allah akan selalu melindungi dengan cara yang tepat sasaran.
Allah Maha tahu dan Maha mengerti dengan apa yang tidak ketahui, sehingga nanti kita juga akan mengerti melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala setelah kita berbuat, walaupun kita melakukannya dengan sabar dan ikhlas, seolah kita orang tidak bisa berbuat apa-apa, seolah kita orang yang selalu tergantung dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Maha tahu. Sungguh kesabaran itulah kekuatan yang paling kuat. Doa itulah kekuatan yang paling sempurna dan luar biasa bagi yang sungguh-sungguh yakin dan percaya kepadanya. Dengan keistiqomahanlah bagi siapapun yang akan membuktikan kebenaran itu akan muncul, akan dirasakan, dan akan diraih untuk kita selama di dunia menuju kematian yang husnul khotimah, menuju akhirat dunia. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mari kita sikapi hidup ini dengan kebijaksanaan yang sabar dan ikhlas demi menggapai keberkahan menuju ridho Allah. Semoga bermanfaat saudara-saudara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.